Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in amma ba'du. Para mahasiswa yang beriman, alhamdulillah kita ketemu kembali dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada kesempatan kali ini kita memasuki pertemuan yang ke-13 ya. Oke, apa yang kita bahas pada kesempatan ini yaitu tentang sistem informasi eksekutif ya. Oke. Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem informasi yang digunakan untuk menyajikan informasi yang digunakan untuk mendukung operasi, manajemen dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Jadi tadi sudah kami sampaikan ya dalam pertemuan-pertemuan kemarin bahwa SIM ini adalah berfungsi sebagai alat untuk mendukung manajer dalam memutuskan suatu keputusan, gitu ya. Jadi SIM menghasilkan informasi untuk memantau kinerja, memelihara koordinasi dan menyediakan informasi untuk operasi organisasi. Ini adalah fungsi SIM, yaitu memantau kinerja. Karyawannya itu termasuk produktif atau tidak, ya kan? Artinya produktif itu bagaimana cara mengukurnya antara input dan outputnya, gitu ya. Ini cara mengukur bahwa karyawan itu adalah produktif. Kalau semuanya produktif dalam satu perusahaan itu adalah produktivitasnya tinggi, gitu. Terus yang selanjutnya sistem informasi eksekutif merupakan sistem informasi manajemen atau organisasi yang dimaksudkan untuk digunakan eksekutif perusahaan baru saja berkembang. Jadi perusahaan yang baru muncul, itu perlu sekali dengan adanya sistem informasi eksekutif. Karena ini membantu manajer dalam menentukan sikap apa yang dilakukan oleh perusahaan, ya kan? Yang namanya perusahaan baru muncul atau baru berkembang pasti akan kalah bersaing dengan perusahaan yang sejenis produksinya ya yang sudah mapan, ya. Makanya seorang manajer, seorang eksekutif harus berani mengidentifikasi dan mengambil suatu keputusan. Ini ya. Jadi seorang eksekutif itu harus menjadi seorang eksekutor. Eksekutor itu adalah pengambil suatu keputusan, walaupun keputusan itu adalah berisiko. Begitu. Terus permulaan yang terlambat ini disebabkan oleh kegiatan eksekutif yang tidak terstruktur. Baik dengan para spesialis informasi lebih sukar memahami pemecahan keputusan di tingkat eksekutif daripada di tingkat manajemen yang lebih bawah. Nah ini perlu diidentifikasi. Ada permasalahan terstruktur, ada permasalahan yang tidak terstruktur. Jadi kalau permasalahan yang tidak terstruktur itu adalah cukup diselesaikan di tingkat manajer, ya kan? Manajer dan wakil manajer itu adalah yang tidak terstruktur. Mungkin datangnya suatu permasalahan itu karena insidental, ya. Tapi kalau permasalahan terstruktur inilah yang dilakukan dalam suatu sistem informasi. Dipecahkan di dalam suatu sistem informasi. Kalau di sini adalah sistem informasi eksekutif. Ya. Jadi mahasiswa harus menggarisbawahi dua ini ya. Jadi kalau permasalahan terstruktur cukup yang menyelesaikan adalah suatu sistem, yaitu sistem informasi tadi. Tapi kalau tidak terstruktur itu adalah yang menyelesaikan pada level manajer. Oke. Terus sistem informasi eksekutif merupakan suatu sistem yang khusus dirancang bagi manajer pada tingkat perencanaan strategis. Ini sifatnya melakukan suatu intervensi keluar. Jadi perencanaan strategis dalam pengembangan perusahaan, dalam pengembangan suatu produk, dalam pengembangan suatu pemasaran. Ini namanya perencanaan strategis. Ya. Jadi ada istilah, nanti kita nyangkup juga dengan taktiknya apa, perencanaan strategisnya apa. Kalau perusahaan baru itu biasanya menggunakan strategi yang berbeda dengan perusahaan yang sudah mapan. Contohnya yaitu yang dilakukan dalam teori Porter. Porter ini adalah seorang guru besar di Harvard University.
Di sana itu unggulnya pada research ya. Makanya sampai sekarang Harvard University adalah ditempatkan pada nomor 1 perguruan tinggi terkenal di dunia gitu ya. Terus di bawahnya ada Oxford University dan sebagainya. Itu adalah mahasiswa dalam kuliahnya itu suka untuk melakukan suatu research ya. Nah di sana ada guru besar namanya Porter. Nah Porter ini memberikan suatu hasil risetnya bahwa kalau seandainya perusahaan itu sedang tumbuh atau sedang beroperasi, maka jangan menggunakan strategi yang dilakukan perusahaan yang sudah mapan. Paling tidak yaitu menggunakan strategi generik. Strategi generik itu adalah ada strategi yang disebut yaitu strategi kepemimpinan harga. Bagaimana cara menekan cost, menekan biaya, asalkan mendapatkan pelanggan yang banyak. Jadi bukan profit oriented dulu, tapi mengikat pelanggan itu banyak. Kalau kita di sini biasanya kalau mondar-mandir Solo, Jogja, ada Solo ke Semarang, ada orang menjual pagi-pagi menjual koran. Koran hanya dijual seharga 2.000. Saya pikir itu kalau untuk biaya operasional enggak nyambung. Ternyata perusahaan koran itu menggunakan strategi yang disebut kepemimpinan harga. Ini namanya strategi generik. Salah satu contoh yang digunakan dalam perencanaan strategis gitu ya. Oke, terus yang berikutnya adalah sistem informasi eksekutif, disebut juga sistem pendukung eksekutif. Melakukan suatu backup. SIE atau sistem informasi eksekutif merupakan sistem informasi yang menyediakan fasilitas yang fleksibel bagi manajer dan eksekutif dalam mengakses informasi eksternal dan internal yang berguna untuk mengidentifikasi masalah dan mengenali peluang, ya kan? Kalau ada peluang yang belum tertangani, masuk ke situ. Sekarang ya namanya bisnis segala macam lini mungkin sudah semuanya sudah masuk ke sana. Tapi di dunia digital itu belum banyak orang yang menggunakan. Dan hampir semuanya anak-anak SMP, anak SD sekarang sudah menggunakan HP. Bagaimana bisnis melalui ini? Dan orang membaca, katakanlah orang membaca tidak merasa rugi karena kuotanya berkurang dan sebagainya. Ini belum ada masuk yang ke sana ini ya. Ada yang hanya 1, 2 dan sebagainya. Nah ini namanya mengidentifikasi dari peluang. Seorang eksekutif harus mengenali ini peluang seperti ini. Terus yang selanjutnya adalah pemakai yang awam dengan komputer tidak sulit mengoperasionalkannya karena sistem dilengkapi dengan antarmuka. Terus sangat memudahkan pemakai untuk menggunakannya atau yang disebut user friendly gitu ya. Nah ini tugas dari eksekutif itu ya. Terus di sini lagi perbedaan sistem informasi eksekutif dan sistem informasi manajemen. Kalau SIM menyediakan laporan-laporan standar yang dibuat berdasarkan periode yang tertentu, harian, mingguan dan sebagainya gitu ya. Ada suatu tahap-tahapan, step by step gitu. Terus hasilnya dipakai untuk memantau indikator-indikator yang sama dari waktu ke waktu dan tak dapat digunakan untuk menganalisis masalah atau situasi yang baru. Ini SIM ya. Jadi perkembangannya akan dilihat. Oh ini laporan SIM kemarin tahun 2020 adalah pada tingkat sekian. Tapi begitu tahun 2001 kok ada suatu kenaikan. Nah itu namanya laporan sistem informasi manajemen gitu ya. Terus kalau SIE atau yang disebut sistem informasi eksekutif dapat digunakan untuk meringkas dan memperoleh detail data. Jadi bisa untuk untuk meringkas. Kan data kan banyak sekali, apalagi pakai analisis suatu sistem. Itu bisa diringkas. Ini adalah karakteristik dari sistem informasi eksekutif. Terus yang selanjutnya menyediakan analisis kecenderungan. Trends analisis. Trennya apa? Nah gitu ya. Sekarang mahasiswa trennya apa? Oh, cara fashion, cara berpakaian gitu ya. Oh, trennya adalah yaitu wisata. Biasanya wisata itu dengan dengan makan di
jalan atau yang disebut wisata apa nih? Sambil makan. Nah itulah terus yang selanjutnya itu belum tergarap, dibuat suatu sistem sehingga berbentuk iklan menarik para wisatawan untuk masuk. Dan sekarang banyak desa-desa dengan adanya dana desa membentuk lembaga namanya BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Itu banyak mengakses atau membuat suatu objek-objek wisata. Kemarin belum lama saya ke Sangiran yang 15 tahun yang saya kunjungi sekarang berbeda karena sudah direhab. Dan ternyata pemerintah desa dengan BUMDesnya itu juga tidak kalah. Walaupun toh ini adalah dikelola oleh pusat atau provinsi, tapi ternyata dia bisa mengambil suatu keuntungan dari wisata tersebut. Parkir dibuatkan agak luas, jadi sekarang parkir nggak masuk ke lokasi museum, tapi di luar. Nah, dari luar itulah diangkut oleh kendaraan yang disediakan BUMDes dan sebagainya. Nanti dijemput dan sebagainya. Nah itu, tapi bagi wisatawan ya mungkin kesel, dulu bisa langsung kok sekarang harus parkir di luar, masuk bayar dan sebagainya. Mungkin juga bayar ini ya. Oke. Terus yang selanjutnya para mahasiswa yang budiman, yaitu sistem informasi eksklusif dapat digunakan untuk mengakses dan memadukan data internal dan eksternal. Terus mudah digunakan dan terkadang tidak perlu atau hanya perlu sedikit pelatihan untuk menggunakannya ya. Nah model ini berbeda dengan yang lain, bisa amati gitu ya. Jadi itu kalau lihat seperti flowchart itu ya. Jadi mahasiswa model dalam sistem informasi eksekutif berbeda dengan model yang lain yang seperti pemasaran, manufaktur dan keuangan ya kan. Ini berbeda ya. Tapi kesamaannya di situ tetap ada sistem input dari akuntansi gitu ya. Oke, para mahasiswa yang budiman, saya kira pertemuan ini cukup. Jadi nanti di balik itu nanti ada penjelasan dari model sistem ini. Tapi pada hakikatnya sudah kasinggung hampir ada kesamaan-kesamaan dari yang lain. Oke ya, terima kasih. Sampai jumpa lagi dengan acara dan gelombang yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.